Setelah membayar bensin untuk seorang pria tua, kasir dipecat oleh manajer yang sombong. Tetapi 2 jam kemudian semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana kamu melihat kami lanjutkan. Pagi itu dingin dan kelabu ketika Anissa tiba di pom bensin untuk memulai giliran kerjanya. Bau bahan bakar dan lalu lalang kendaraan yang terus-menerus sudah menjadi bagian dari rutinitas hariannya. Di usia 35 tahun, Anissa telah bekerja di tempat itu selama lebih dari 1 dekade. Meskipun pekerjaannya tidak glamor, pekerjaan itu memungkinkannya menghidupi putri remajanya, Dewi, dan membantu ibunya, Bu Wati, dengan biaya pengobatan. Sambil merapikan seragam biru dengan logo pom bensin, Anissa memperhatikan dari jendela bagaimana awan mengancam akan menurunkan hujan badai kapan saja. Rekan-rekan kerjanya, Budi dan Sari, sudah berada di posisi mereka, siap untuk hari kerja lainnya. Selamat pagi, sapa Anissa dengan senyum lelah namun tulus. Budi, pria parubaya dengan kerutan dahi yang terus-menerus, hanya menggumam sebagai jawaban. Sari, yang lebih muda dan energik, membalas sapaannya dengan antusias. Hai Nisa, siap untuk hari yang menyenangkan lainnya di surga bahan bakar, canda Sari. Anissa tertawa lembut. Siap seperti biasa, ada kabar baru? Tidak ada yang baru, jawab Sari. Meskipun bos mengatakan dia akan datang nanti untuk inspeksi mendadak. Anissa merasakan kekhawatiran. Inspeksi mendadak selalu membuatnya gugup, meskipun dia tahu dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan helaan napas, dia menuju ke posisinya di kasir. Jam-jam berlalu dengan kerutinan yang monoton. Pelanggan yang datang dan pergi, bunyi lonceng setiap kali pintu terbuka, dengung terus-menerus dari pompa bensin. Anissa melayani setiap pelanggan dengan senyum ramah, meskipun dia merasa lelah. Sekitar tengah hari semuanya berubah. Lonceng berbunyi sekali lagi dan Anissa mengangkat pandangannya untuk melihat seorang kakek masuk. Dia berjalan dengan langkah lambat dan tidak yakin, bertumpu pada tongkat. Wajahnya penuh dengan kerutan, tetapi mata birunya bersinar dengan percikan kehidupan yang kontras dengan penampilannya yang rapuh. Kakek itu mendekati meja, dan Anissa memperhatikan bahwa dia tampak bingung dan cemas. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Anissa dengan lembut. Lelaki itu menatapnya dan untuk sesaat tampak tersesat. Kemudian, seolah-olah tiba-tiba teringat mengapa dia ada di sana. Dia berbicara dengan suara gemetar. Saya sudah mengisi tangki mobil saya, tapi saya tidak bisa menemukan dompet saya. Saya tidak tahu di mana saya meletakkannya. Tangannya gemetar saat dia mencari di saku jaketnya yang usang. Anissa merasakan gelombang kasihan. Jangan khawatir, Pak. Berapa nilai bensinnya? Saya pikir sekitar Rp200.000, jawab kakek itu, dengan suara tercekat oleh rasa malu. Tapi, saya tidak bisa membayar. Saya minta maaf. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Anissa melihat sekeliling. Budi sedang sibuk dengan pelanggan lain, dan Sari telah pergi untuk istirahat. Tanpa berpikir 2 kali, Anissa mengambil keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya. Jangan khawatir, katanya dengan suara pelan. Saya akan mengurus ini. Kakek itu menatapnya dengan terkejut dan berterima kasih. Tapi bagaimana? Saya tidak bisa menerima ini. Anissa tersenyum lembut. Saya bersikeras. Kita semua bisa membutuhkan bantuan pada suatu saat. Siapa nama Bapak? Haji Ridwan, jawab kakek itu dengan mata berkaca-kaca. Nama saya Haji Ridwan. Baiklah, Pak Haji Ridwan. Saya Anissa dan jangan khawatir tentang ini. Anggap saja ini sebagai tindakan kebaikan. Dengan tangan gemetar, Anissa mengeluarkan uang dari sakunya sendiri dan memasukkannya ke kasir seolah-olah itu pembayaran normal. Haji Ridwan mengamatinya, masih tidak percaya dengan kebaikan orang yang tidak dikenalnya ini. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih pada Anda, Anissa, kata Haji Ridwan, suaranya syarat emosi. Anda adalah malaikat. Anissa merasakan tenggorokannya tersumbat. Bukan apa-apa, sungguh
Bapak hanya perlu berjanji akan berhati-hati dan tidak akan lupa dompet Bapak lain kali. Haji Ridwan mengangguk penuh semangat. Saya berjanji, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, Anissa. Sementara kakek itu berjalan perlahan menuju mobilnya, Anissa merasakan campuran emosi. Di satu sisi, dia puas telah membantu seseorang yang membutuhkan. Di sisi lain, dia tahu dia baru saja mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak mampu dia hilangkan. Yang tidak diketahui Anissa saat itu adalah bahwa tindakan kebaikannya telah dilihat. Budi, yang telah selesai dengan pelanggannya, telah melihat seluruh adegan dari kejauhan. Keningnya semakin berkerut saat melihat Haji Ridwan pergi. Apa yang baru saja kau lakukan, Anissa? Tanya Budi, mendekati meja. Anissa terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Budi ada di sana. Saya hanya membantu seorang kakek yang tidak bisa membayar bensinnya. Budi tertawa sinis. Membantu? Yang kau lakukan adalah memberikan uang perusahaan. Apa kau pikir kakek itu tidak menipu kamu? Itu bukan tipuan, Budi, jawab Anissa merasakan pipinya memerah. Itu hanya seorang kakek yang bingung. Saya tidak bisa membiarkannya seperti itu. Seharusnya kau membiarkannya, balas Budi. Bukan masalah kita jika orang tidak bisa membayar. Kau baru saja melanggar kebijakan perusahaan, kau tahu. Sebelum Anissa bisa menjawab, pintu terbuka lagi dan Sari masuk kembali dari istirahatnya. Melihat ketegangan di udara, dia melihat dari Budi ke Anissa. Apa yang aku lewatkan? Tanya Sari. Budi tidak membuang waktu untuk menceritakan kejadian itu, menggambarkan tindakan Anissa sebagai kesalahan serius. Sari mendengarkan dengan mata yang semakin melebar. Nisa, apa itu benar? Tanya Sari, tidak percaya. Kamu membayar bensin seorang pelanggan dengan uangmu sendiri? Anissa mengangguk, merasa semakin tidak nyaman. Ya, saya melakukannya. Itu seorang kakek yang lupa dompetnya. Saya tidak bisa membiarkannya tanpa bisa pergi. Sari menggelengkan kepalanya. Ah, Nisa, kamu memiliki hati emas. Tapi ini bisa membuatmu dalam masalah. Apa yang akan terjadi jika bos tahu? Bos akan tahu, Budi menggeram. Saya akan memastikannya. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang memanfaatkan kita. Anissa merasa panik mulai menguasainya. Tolong Budi, tidak perlu melibatkan bos. Ini tidak akan terjadi lagi. Tapi Budi sudah mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Maaf Anissa, tapi ini adalah tugasku untuk melaporkannya. Sementara Budi berbicara di telepon, Anissa bersandar di meja, merasa dunia runtuh di atasnya. Bagaimana dia bisa beralih dari melakukan apa yang dia yakini benar menjadi berada di ambang kehilangan pekerjaannya? Sari mendekati dan meletakkan tangannya di bahu Anissa. Maaf Nisa, aku tahu niatmu baik, tapi aturan adalah aturan. Anissa mengangguk dalam diam, dengan pikiran berputar. Dia memikirkan Haji Ridwan, ibunya Buwati, tagihan yang harus dibayar. Apa yang akan dia lakukan jika kehilangan pekerjaan ini? Sisa hari itu berlalu dalam kabut kecemasan bagi Anissa. Setiap kali lonceng pintu berbunyi, dia takut itu adalah bos yang datang untuk memecatnya. Budi menatapnya dengan tidak setuju setiap kali jalan mereka bersilangan, sementara Sari mencoba menghiburnya dengan senyum canggung. Ketika akhirnya tiba saatnya untuk tutup, Anissa merasa lelah secara emosional dan fisik. Dia melepas seragamnya dengan gerakan mekanis, berharap bisa menghapus kejadian hari itu. Anissa, panggil Sari, tepat ketika dia hendak pergi. Bos menelepon. Dia ingin menemuimu besok pagi-pagi di kantornya. Anissa merasa lantai bergerak di bawah kakinya. Dia mengangguk lemah dan keluar ke malam yang dingin, bertanya-tanya bagaimana tindakan kebaikan sederhana bisa memicu kekacauan seperti itu dalam hidupnya. Saat berjalan ke halte bus, Anissa tidak bisa berhenti memikirkan Haji Ridwan, kakek yang dia bantu. Apakah dia sampai di rumah dengan baik? Apakah dia baik-baik saja? Sejenak, dia membiarkan dirinya membayangkan bahwa mungkin dengan cara tertentu tindakan kebaikan ini akan memiliki dampak positif dalam hidupnya. Tapi saat bus mendekati haltenya, kenyataan menghantamnya dengan keras. Besok dia mungkin kehilangan pekerjaannya dan bersamanya stabilitas yang telah susah payah dia bangun untuk keluarganya.
Dengan hati yang berat, Anissa naik bus, tanpa mengetahui bahwa hidupnya akan segera mengambil arah yang tak terduga. Pagi berikutnya menyingsing kelabu dan hujan, seolah-olah cuaca ingin mencerminkan suasana hati Anissa. Dia bangun pagi, jauh sebelum alarmnya berbunyi, setelah malam, tidur yang gelisah dan mimpi buruk tentang kehilangan pekerjaannya. Di dapur, dia menemukan putrinya Dewi sudah bangun, menyiapkan sarapan. Di usia 16 tahun, Dewi adalah remaja yang bertanggung jawab dan dewasa. Untuk usianya, sadar akan pengorbanan yang dilakukan ibunya untuknya. "Selamat pagi, Bu," sapa Dewi, langsung menyadari ekspresi khawatir ibunya. "Semuanya baik-baik saja." Ibu tampak pucat. Anissa mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Ibu baik-baik saja, sayang, hanya sedikit lelah." Dewi tidak percaya sedikit pun. "Bu, aku mengenalmu. Ada sesuatu yang mengganggumu. Apa yang terjadi?" Anissa menghela napas, duduk di meja dapur. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari putrinya, tidak ketika konsekuensinya bisa mempengaruhi seluruh keluarga. "Kemarin terjadi sesuatu di tempat kerja," Anissa mulai. "Ibu membantu seorang pelanggan yang tidak bisa membayar bensinnya. Ibu membayar dengan uang ibu sendiri." Mata Dewi membelalak terkejut. "Tapi Bu, itu sangat baik dari ibu. Kenapa sepertinya itu adalah hal yang buruk?" "Karena itu bertentangan dengan kebijakan perusahaan," jelas Anissa. "Dan sekarang bos ingin bertemu ibu pagi ini. Ibu takut akan kehilangan pekerjaan." Dewi menjatuhkan spatula yang dipegangnya, bunyi logam bergema di dapur kecil. "Apa? Tapi itu tidak adil. Ibu hanya menjadi orang yang baik." "Ibu tahu, sayang," jawab Anissa merasakan tenggorokannya tersumbat. "Tapi terkadang niat baik saja tidak cukup." Dewi mendekati dan memeluk ibunya erat. "Semuanya akan baik-baik saja, Bu. Harus baik-baik saja. Ibu adalah orang terbaik yang aku kenal." Anissa memeluk putrinya, bersyukur atas dukungannya. Pada saat itu mereka mendengar langkah kaki mendekat dan pintu dapur terbuka menampakkan Bu Wati, ibu Anissa. Bu Wati, seorang wanita berusia 65 tahun dengan rambut beruban dan mata hangat yang sama seperti Anissa, masuk ke dapur bersandar pada tongkatnya. Meskipun mengalami masalah kesehatan, Bu Wati selalu menjadi pilar kekuatan bagi keluarganya. "Selamat pagi, sayangku," sapa Bu Wati, tapi senyumnya memudar saat melihat ekspresi serius putri dan cucunya. "Apa yang terjadi? Kalian seperti sedang berada di pemakaman." Anissa menceritakan kepada ibunya kejadian itu, sementara Dewi menyelesaikan persiapan sarapan dalam diam. Bu Wati mendengarkan dengan saksama, wajahnya berubah dari khawatir menjadi marah. "Sungguh keterlaluan," seru Bu Wati ketika Anissa menyelesaikan ceritanya. "Memecat seseorang karena menunjukkan kasih sayang? Di dunia seperti apa kita hidup?" "Di dunia di mana aturan terkadang di atas kemanusiaan," jawab Anissa dengan pahit. "Dengarkan baik-baik, Anissa," kata Bu Wati, mengambil tangan putrinya di antara tangannya. "Apapun yang terjadi hari ini, ingatlah bahwa kamu melakukan hal yang benar. Dan jika bosmu tidak bisa melihat itu, maka dia tidak pantas memilikimu sebagai karyawan." Anissa tersenyum lemah, bersyukur atas dukungan keluarganya. "Terima kasih, Bu. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kalian berdua." Mereka sarapan bersama, mencoba menjaga percakapan ringan, meskipun ada ketegangan di udara. Ketika tiba saatnya Anissa pergi, baik Dewi maupun Bu Wati memeluknya erat. "Semoga beruntung, Bu," kata Dewi. "Kami akan memikirkanmu. Tunjukkan kemampuanmu, anakku," tambah Bu Wati. "Dan ingat, apapun yang terjadi, kami akan selalu ada untukmu." Dengan hati yang sedikit lebih ringan berkat dukungan keluarganya, Anissa menuju ke pom bensin. Hujan telah mereda, tapi langit masih kelabu dan mengancam, seolah mencerminkan ketidakpastian yang dia rasakan. Ketika dia tiba, dia melihat mobil bosnya sudah terparkir di depan kantor. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, dan masuk. Bos Irwan Santoso adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut beruban dan ekspresi yang selalu serius. Dia duduk di belakang mejanya ketika Anissa masuk ke ruangan kecil. "Selamat pagi, Anissa," kata Irwan, suaranya netral. "Silakan duduk."
Anissa duduk, tangannya terpaut di pangkuannya untuk menyembunyikan gemetar. "Selamat pagi, Pak Irwan." Irwan menatapnya dengan tajam sebelum berbicara. "Anissa, saya mendapat laporan tentang insiden yang terjadi kemarin. Bisakah kamu menceritakan versimu?" Anissa mengangguk dan mulai menceritakan kejadian dengan Haji Ridwan, kakek yang tidak bisa membayar bensinnya. Saat berbicara, dia memperhatikan bahwa ekspresi Irwan sedikit melunak. Ketika dia selesai, Irwan menghela napas dalam-dalam. "Anissa, saya memahami niatmu, sungguh, tapi kamu harus mengerti bahwa kita memiliki kebijakan karena suatu alasan." "Saya tahu, Pak," jawab Anissa, merasakan tenggorokannya tersumbat. "Dan saya jamin ini tidak akan terjadi lagi." Irwan condong ke depan, menopang siku di meja. "Masalahnya adalah ini sudah terjadi, Anissa. Dan sebagai manajer, saya tidak bisa mengabaikan pelanggaran langsung terhadap kebijakan kita." Anissa merasa hatinya tenggelam. "Pak Irwan, tolong. Pekerjaan ini berarti segalanya bagi saya. Saya punya anak dan ibu yang bergantung pada saya." "Saya tahu, Anissa," kata Irwan, dan untuk sesaat dia tampak benar-benar menyesal. "Tapi saya harus memikirkan kebaikan perusahaan. Maaf, tapi Anda tidak memberi saya pilihan lain. Anda dipecat." Kata-kata itu jatuh seperti pukulan fisik. Anissa merasa udara meninggalkan paru-parunya. "Tolong Pak Irwan, pasti ada solusi lain. Saya bisa bekerja lembur, menerima pengurangan gaji, apa saja." Tapi Irwan menggelengkan kepala. "Keputusan saya sudah final, Anissa. Anda bisa mengambil barang-barang Anda dan pergi. Anda akan menerima cek terakhir Anda melalui pos." Dengan kaki gemetar, Anissa bangkit. Dia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia bangunkan. Dia keluar dari kantor dalam keadaan bingung, hampir tidak sadar akan tatapan kasihan dari rekan-rekannya saat dia mengumpulkan barang-barangnya. Ketika dia keluar dari pom bensin untuk terakhir kalinya, hujan turun lebat lagi. Anissa membiarkan tetesan hujan bercampur dengan air mata yang kini mengalir bebas di pipinya. Bagaimana dia akan memberitahu Dewi dan Bu Wati bahwa dia telah kehilangan pekerjaannya? Dia berjalan tanpa arah untuk beberapa saat, tidak mampu menghadapi ide untuk pulang dan memberikan berita itu. Akhirnya, dia menemukan dirinya di sebuah taman kecil dekat rumahnya. Dia duduk di bangku yang basah, tidak lagi peduli dengan dingin atau lembab. Saat dia duduk di sana mencoba memproses apa yang telah terjadi, dia mendengar suara yang familiar. "Anissa, itu kamu?" Dia mengangkat pandangannya dan melihat Rina, tetangga dan temannya, selama bertahun-tahun. Rina dengan cepat mendekatinya, khawatir dengan keadaan Anissa. "Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja?" tanya Rina duduk di sampingnya dan menutupinya dengan payung. Anissa tidak dapat menahan emosinya lagi, meledak dalam tangisan. Di antara isakan, dia menceritakan pada Rina semua yang telah terjadi. Rina mendengarkan dalam diam, menggosok punggung Anissa dengan lembut dalam upaya untuk menghiburnya. Ketika Anissa selesai bercerita, Rina berbicara dengan tegas. "Dengar Anissa, apa yang terjadi padamu tidak adil, tapi ini bukan akhir dunia. Kamu adalah wanita yang kuat dan mampu. Kamu akan menemukan pekerjaan lain." "Tapi bagaimana?" tanya Anissa putus asa. "Siapa yang akan mempekerjakan seseorang yang dipecat karena membantu pelanggan?" Rina tersenyum lembut. "Seseorang yang menghargai kasih sayang dan integritas. Dan sampai kamu menemukan pekerjaan itu, kamu tidak sendirian. Kamu punya teman, punya keluarga. Kami akan membantumu." Kata-kata Rina seperti balsem untuk hati Anissa yang terluka. Untuk pertama kalinya sejak dia keluar dari kantor Irwan, dia merasakan secercah harapan. "Terima kasih Rina," kata Anissa menghapus air mata. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." "Untuk itulah teman ada," jawab Rina. "Sekarang mari kita ke rumahmu. Keluargamu membutuhkanmu dan kamu membutuhkan mereka." Bersama, mereka berjalan kembali ke rumah Anissa. Ketika mereka masuk, Dewi dan Bu Wati berada di ruang tamu, menunggu dengan cemas. Melihat wajah Anissa, mereka langsung tahu apa yang telah terjadi. Dewi berlari untuk memeluk ibunya, sementara Bu Wati mendekati secepat yang tongkatnya izinkan. "Oh Bu," kata Dewi, dengan mata berkaca-kaca, "aku minta maaf. Kami bersamamu anakku," tambah Bu Wati,
bergabung dalam pelukan. Anissa membiarkan dirinya diselimuti cinta keluarganya, merasakan bahwa, meskipun semuanya, dia tidak sendirian. Rina mengamati adegan itu dari pintu, dengan campuran kesedihan dan tekad di wajahnya. "Anissa," kata Rina, menarik perhatian semua orang. "Aku punya ide. Kakakku bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan besar. Izinkan aku berbicara dengannya. Mungkin dia bisa membantumu menemukan sesuatu." Anissa merasa bersyukur. "Terima kasih, Rina. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih." "Tidak perlu berterima kasih," jawab Rina dengan senyum. "Hanya janjikan padaku bahwa kamu tidak akan kehilangan harapan." Sementara Rina pergi, berjanji akan segera kembali dengan berita, Anissa duduk dengan keluarganya. Dia menceritakan pada mereka semua yang telah terjadi, dari insiden dengan Haji Ridwan hingga percakapannya dengan Irwan. "Orang itu tidak tahu apa yang dia hilangkan," kata Bu Wati dengan tegas. "Perusahaan manapun akan beruntung memilikimu." "Bu," kata Dewi dengan tekad yang tidak sesuai untuk usianya, "aku bisa berhenti sekolah dan mencari pekerjaan untuk membantu." "Tidak mungkin," jawab Anissa segera. "Pendidikanmu adalah yang terpenting. Kita akan menemukan cara untuk melanjutkan tanpa kamu harus mengorbankan masa depanmu." Meskipun ketidakpastian menggantung di atas mereka, keluarga itu bersatu lebih dari sebelumnya. Mereka menghabiskan sisa hari bersama, membuat rencana, saling menghibur dan sesekali bahkan tertawa. Malam itu saat Anissa bersiap untuk tidur, dia melihat keluar jendela ke jalan yang gelap dan hujan. Dia tidak tahu apa yang masa depan siapkan untuknya, tapi dia bertekad untuk menghadapinya dengan kasih sayang dan kekuatan yang selalu menjadi ciri khasnya. Yang tidak bisa diketahui Anissa adalah bahwa di bagian lain kota, kejadian yang telah dia mulai dengan tindakan kebaikannya akan segera mengambil arah tak terduga yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya adalah pusaran emosi bagi Anissa dan keluarganya. Setiap pagi, dia bangun dengan tekad untuk menemukan pekerjaan baru. Tapi setiap malam dia kembali ke rumah kecewa dan lelah. Pintu-pintu tampak tertutup satu demi satu, dan tagihan mulai menumpuk di atas meja dapur seperti gunung kekhawatiran. Dewi melakukan semua yang dia bisa untuk membantu, menawarkan diri untuk memberikan les privat kepada anak-anak di lingkungan untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Bu Wati sebaliknya bersikeras untuk mengurangi obat-obatannya untuk menghemat sedikit uang yang Anissa tolak dengan tegas. "Kesehatan ibu adalah yang utama," kata Anissa setiap kali Bu Wati membahas topik itu. "Kita akan menemukan cara lain." Tetapi seiring berjalannya hari, cara lain itu tampaknya semakin jauh. Rina setia pada kata-katanya, telah berbicara dengan kakaknya, tetapi sampai saat ini belum ada peluang konkret yang muncul. Di tengah keputusasaan yang semakin besar ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu sore saat Anissa memeriksa iklan lowongan kerja di koran lokal untuk kesekian kalinya, telepon berdering. "Halo?" jawab Anissa tanpa banyak harapan. "Apakah saya berbicara dengan Anissa Wijaya?" tanya suara pria di ujung lain telepon. "Ya, saya sendiri," jawab Anissa, penasaran dengan nada formal suara itu. "Nama saya Agus Purnama," lanjut pria itu. "Saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal penting. Apakah mungkin kita bertemu secara langsung?" Anissa ragu sejenak. Dia tidak mengenal Agus Purnama, dan ide untuk bertemu dengan orang asing membuatnya gugup. Namun, situasinya yang putus, asa membuatnya mempertimbangkan proposal itu. "Bisakah Anda memberitahu saya tentang apa ini?" tanyanya dengan hati-hati. Ada jeda di ujung lain telepon sebelum Agus menjawab. "Saya lebih suka membahas ini secara langsung, jika Anda tidak keberatan. Saya jamin ini adalah sesuatu yang akan sangat menarik bagi Anda. Anda kenal warung kopi di pojok sana?" Anissa mengenal tempat itu dengan baik. Itu adalah warung kopi kecil beberapa blok dari rumahnya, selalu ramai dengan orang dan dengan suasana yang nyaman. "Ya, saya kenal," jawabnya. "Bagus," kata Agus. "Bisakah kita bertemu di sana besok pukul 10 pagi? Anissa berpikir sejenak. Rasa ingin tahunya dan kebutuhannya akan perubahan dalam nasibnya akhirnya mengalahkan kewaspadaannya. "Baiklah," dia setuju. "Saya akan ada di sana." "Sempurna," kata Agus, dan Anissa
bisa mendeteksi nada lega dalam suaranya. Sampai jumpa besok, Anissa, dan terima kasih sudah bersedia bertemu dengan saya. Setelah menutup telepon, Anissa tetap menatap telepon bertanya-tanya apa yang telah dia masuki. Ketika dia menceritakan tentang telepon misterius itu kepada Dewi dan Bu Wati, keduanya mengungkapkan kekhawatiran mereka. "Bu, apakah ibu yakin ini ide yang baik?" tanya Dewi, mengerutkan dahi. "Ini bisa berbahaya." "Anak perempuanmu benar, Anissa," tambah Bu Wati. "Kita tidak tahu siapa pria ini atau apa yang dia inginkan." Anissa memahami kekhawatiran mereka, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa dia harus pergi ke pertemuan ini. "Saya akan baik-baik saja," dia meyakinkan. "Kita akan bertemu di tempat umum, dan jika sesuatu terlihat mencurigakan, saya akan segera pergi." Keesokan paginya, Anissa berpakaian dengan hati-hati, memilih blus biru langit yang selalu dikatakan Dewi cocok untuknya dan celana hitam. Dia ingin memberikan kesan yang baik, meskipun dia tidak tahu persis mengapa itu begitu penting. Ketika dia tiba di warung kopi, dia berhenti sejenak sebelum masuk, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti manis menyambutnya saat membuka pintu. Dia melihat sekeliling mencari seseorang yang mungkin Agus Purnama. Matanya jatuh pada seorang pria paruh baya yang duduk sendirian di meja belakang. Ketika pandangan mereka bertemu, pria itu tersenyum dan berdiri, memberi isyarat agar dia mendekat. "Anissa Wijaya," tanyanya ketika dia tiba di meja. Anissa mengangguk mengamati pria di hadapannya. Agus Purnama tampak berusia sekitar 45 tahun, dengan rambut gelap dihiasi uban dan mata ramah di balik kacamata berbingkai tipis. Dia mengenakan setelan kasual, tetapi berkualitas baik. "Saya Agus Purnama," dia memperkenalkan diri, mengulurkan tangannya. "Terima kasih sudah datang, silakan duduk." Anissa menjabat tangannya dan duduk, masih penasaran dan sedikit gugup. "Pak Agus, apa sebenarnya yang ini? Semua tentangnya." Agus tersenyum, gestur yang tampak mencampur rasa terima kasih dan sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi Anissa. "Nostalgia mungkin?" "Tentu," kata Agus. "Tapi pertama, apakah Anda keberatan jika kita memesan sesuatu?" "Saya yang traktir." Anissa menerima dan segera mereka memiliki 2 cangkir kopi yang mengepul dan sepiring roti manis di depan mereka. Agus menyesap kopinya sebelum berbicara. "Anissa, apakah Anda ingat seorang kakek yang Anda bantu di pom bensin beberapa minggu lalu, seorang pria yang tidak bisa membayar bensinnya?" Anissa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bagaimana pria ini tahu tentang itu? Ayashem menjawabnya dengan hati-hati. "Saya ingat." Agus mengangguk seolah mengkonfirmasi sesuatu untuk dirinya sendiri. "Pria itu adalah ayah saya, Haji Ridwan Purnama." Anissa terdiam sejenak, memproses informasi ini. "Ayah Anda? Tapi bagaimana?" "Ayah, saya menderita Alzheimer." "Jelas, Agus." Suaranya terselip kesedihan. "Hari itu dia telah kabur dari rumah. Ketika akhirnya kami menemukannya, dia terus berbicara tentang seorang malaikat bernama Anissa yang telah membantunya di pom bensin." Anissa merasakan tenggorokannya tersumbat. "Saya hanya melakukan apa yang saya pikir benar." Agus menatapnya dengan campuran rasa terima kasih dan kekaguman. "Apa yang Anda lakukan lebih dari sekadar benar, Anissa. Itu adalah tindakan kebaikan yang luar biasa, dan itulah mengapa saya di sini hari ini." Anissa menunggu, merasa dia akan segera mendengar sesuatu yang penting. Agus melanjutkan, "Lihat Anissa, ada sesuatu yang belum saya katakan kepada Anda. Saya adalah pemilik pom bensin itu." Kejutan membuat Anissa hampir menumpahkan kopinya. "Anda pemiliknya, tapi kalau begitu..." Agus mengangguk. "Ya, saya tahu semua yang terjadi hari itu dan hari-hari berikutnya. Saya tahu Anda dipecat karena membantu ayah saya." Anissa merasakan campuran emosi, kebingungan, kejutan, dan secercah harapan yang tidak berani dia pelihara. "Pak Agus, saya..." Agus mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Tolong panggil saya Agus, dan biarkan saya menyelesaikannya. Ketika saya mengetahui apa yang telah terjadi, saya merasa sangat buruk. Bukan hanya karena ketidakadilan pemecatan Anda, tetapi karena
Perusahaan saya sendiri telah menghukum tindakan kebaikan yang begitu murni. Dia berhenti sejenak, menyesap kopinya lagi sebelum melanjutkan. Saya telah menghabiskan beberapa minggu terakhir menyelidiki, berbicara dengan mantan rekan kerja, Anda dengan manajer. Semua berbicara tentang keajaiban Anda, Anissa, tentang etika kerja Anda, kebaikan Anda, dedikasi Anda. Anissa merona dengan pujian, tidak tahu harus berkata apa. Dan itulah mengapa, lanjut Agus condong ke depan, saya ingin menawarkan sesuatu kepada Anda. Saya ingin menawarkan Anda posisi manajer umum pom bensin. Anissa terkejut, yakin dia salah dengar. Apa? Tapi bagaimana? Saya tidak memiliki pengalaman sebagai manajer. Agus tersenyum. Anda memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pengalaman, Anissa. Anda memiliki integritas, kasih sayang, dan hati yang besar. Itulah kualitas yang saya cari pada seseorang untuk menjalankan bisnis saya. Anissa merasa kepalanya berputar. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi bagaimana dengan manajer saat ini? Bagaimana dengan Pak Irwan? Ekspresi Agus sedikit mengeras. Irwan akan dipindahkan ke salah satu cabang kami yang lain. Cara dia menangani situasi Anda menunjukkan kepada saya bahwa dia tidak berbagi nilai-nilai yang saya inginkan untuk perusahaan saya. Anissa terdiam sejenak, mencoba memproses semua yang dia dengar. Ini seolah-olah alam semesta telah memutuskan untuk memberinya hadiah atas tindakan kebaikannya dengan cara yang paling tak terduga. Saya tidak tahu harus berkata apa, katanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Agus tersenyum dengan lembut. Anda tidak perlu memutuskan sekarang juga. Saya mengerti ini adalah tawaran yang tak terduga dan perubahan besar. Ambil beberapa hari untuk berpikir. Dia menggeser kartu nama di atas meja. Ini kartu nama saya. Hubungi saya ketika Anda telah mengambil keputusan. Anissa mengambil kartu dengan tangan gemetar, masih tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Terima kasih, katanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Agus mengangguk, bangkit berdiri. Ini yang paling sedikit yang bisa saya lakukan setelah apa yang Anda lakukan untuk ayah saya. Dan dia menambahkan, suaranya penuh dengan ketulusan. Dan Anissa, terlepas dari keputusan Anda, saya ingin Anda tahu bahwa orang-orang seperti Anda membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dengan kata-kata itu, Agus berpamitan dan keluar dari warung kopi, meninggalkan Anissa duduk di sana, menatap kartu di tangannya, dan merasa seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi. Ketika akhirnya dia bangkit untuk pergi, Anissa merasa seperti dia melayang. Dia berjalan kembali ke rumah dalam keadaan bingung, mencoba memproses semua yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, dia menemukan Dewi dan Bu Wati menunggu dengan cemas di ruang tamu. "Bu!" seru Dewi berlari ke arahnya. "Bagaimana hasilnya? Siapa pria itu? Kamu baik-baik saja?" Bu Wati mendekat lebih lambat, bersandar pada tongkatnya, tetapi dengan ekspresi kekhawatiran dan keingintahuan yang sama di wajahnya. Anissa menjatuhkan diri di sofa, tiba-tiba merasa lelah tetapi gembira. "Duduklah," katanya. "Saya punya sesuatu yang luar biasa untuk diceritakan kepada kalian." Selama 1 jam berikutnya, Anissa menceritakan semua yang terjadi di warung kopi. Dia berbicara tentang Agus, tentang ayahnya Haji Ridwan, dan tentang tawaran pekerjaan yang mengejutkan. Dewi dan Bu Wati mendengarkan dengan mata yang semakin melebar, sesekali menyela dengan seruan keheranan. Ketika Anissa selesai bercerita, ada momen keheningan terkejut sebelum Dewi melompat dari tempat duduknya. "Bu, ini luar biasa!" teriaknya memeluk Anissa. "Ibu harus menerimanya." Bu Wati, lebih tenang tetapi dengan mata berbinar penuh emosi, mengangguk. "Anissa, anakku, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ini seperti alam semesta mengembalikan kebaikanmu dikalikan 1000. Anissa tersenyum, merasakan campuran kegembiraan dan kegugupan. "Saya tahu, ini luar biasa. Tapi bagaimana jika saya tidak mampu? Saya tidak pernah menjadi manajer sebelumnya." "Omong kosong," kata Bu Wati dengan tegas. "Kamu cerdas, pekerja keras, dan memiliki hati emas. Itu lebih berharga daripada pengalaman apapun."
Selain itu, tambah Dewi, Pak Agus ini percaya padamu. Pasti ada alasannya. Dia mengetahui bisnisnya dan memilihmu. Anissa melihat putri dan ibunya, merasa terpenuhi dengan dukungan dan kepercayaan mereka. Kalian benar, katanya akhirnya. Saya akan menerimanya. Saya akan memberikan yang terbaik dalam tantangan baru ini. Malam itu, setelah makan, malam dan menerima lebih banyak kata-kata dorongan dari keluarganya, Anissa duduk di tempat tidurnya, dengan telepon di tangannya dan kartu Agus di depannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menelepon nomor itu. Agus menjawab pada dering kedua. Halo? Halo Agus, kata Anissa, terkejut dengan keteguhan suaranya sendiri. Ini Anissa Wijaya. Saya telah mengambil keputusan. Saya menerima tawaran Anda. Dia bisa mendengar senyum dalam suara Agus ketika dia menjawab, berita yang sangat baik Anissa. Anda tidak akan menyesal. Bagaimana kalau kita bertemu besok untuk membahas detailnya? Kedengarannya bagus, jawab Anissa. Setelah menetapkan waktu dan tempat pertemuan, Anissa menutup telepon merasa gugup sekaligus bersemangat. Dia tahu dia memiliki tantangan besar di depannya, tetapi juga merasa bahwa dia berada di jalur yang benar. Saat bersiap tidur, Anissa memikirkan bagaimana tindakan kebaikan sederhana telah memicu serangkaian peristiwa yang telah mengubah hidupnya. Dia tertidur dengan senyum di bibirnya, tidak sabar untuk melihat apa yang masa depan siapkan untuknya. Yang tidak diketahui Anissa adalah bahwa petualangannya baru saja dimulai dan bahwa pekerjaan barunya akan membawa tantangan dan kejutan yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Pagi berikutnya terbit cerah dan jelas, seolah-olah langit sendiri ingin merayakan awal baru Anissa. Dia berpakaian dengan hati-hati, memilih setelan blazer dan rok yang telah dia simpan untuk acara khusus. Saat dia melihat dirinya di cermin, menyesuaikan kalungnya, dia tidak bisa menahan senyum. Ini seperti dia melihat versi baru dirinya sendiri. Anissa yang lebih percaya diri dan penuh dengan kemungkinan. Dewi masuk ke kamar, sudah berpakaian untuk sekolah. Siap, Bu? Tanyanya dengan senyum bangga. Anissa mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Sesiap yang saya bisa, jawabnya. Di dapur Bu Wati sudah menyiapkan sarapan. Makanlah dengan baik anakku, katanya menyajikan porsi telur dadar yang besar. Kamu akan membutuhkan energi untuk hari besarmu. Saat mereka sarapan, keluarga berbincang dengan gembira tentang kemungkinan yang terbuka di depan mereka. Suasananya terasa elektrik, penuh dengan harapan dan ekspektasi. Ingat, kata Bu Wati saat Anissa bersiap untuk pergi, kamu mampu melakukan semua yang kamu tetapkan. Pergilah dan tunjukkan dari apa kamu terbuat. Dengan pelukan terakhir pada ibu dan putrinya, Anissa keluar dari rumah siap menghadapi tantangan barunya. Pertemuan dengan Agus dijadwalkan di kantor pusat perusahaan, sebuah gedung modern di pusat kota. Ketika Anissa memasuki lobi, dia merasa sedikit terintimidasi oleh kemegahan tempat itu. Dia menarik napas dalam-dalam, mengingat kata-kata dorongan dari keluarganya. Agus menyambutnya dengan hangat, membawanya ke ruang rapat dengan pemandangan kota. Selamat datang Anissa, katanya, menunjukkan agar dia duduk. Saya senang Anda menerima tawaran kami. Selama beberapa jam berikutnya, Agus menjelaskan secara detail tanggung jawab barunya sebagai manajer umum. Anissa mendengarkan dengan saksama, membuat catatan dan pertanyaan. Seiring berjalannya percakapan, dia menyadari bahwa meskipun pekerjaannya menantang, dia lebih dari siap untuk mengambilnya. Ada satu hal lagi yang harus Anda ketahui, kata Agus, menjelang akhir pertemuan. Nadanya menjadi lebih serius. Seperti yang saya sebutkan kepada Anda, ayah saya menderita Alzheimer. Kondisinya memburuk dalam beberapa bulan terakhir dan terkadang dia kabur dari rumah. Anissa mengangguk mengingat pertemuannya dengan Haji Ridwan. Saya ingin meminta bantuan pribadi dari Anda, lanjut Agus. Jika Anda pernah melihat ayah saya di pom bensin atau jika Anda mendengar seseorang melihatnya, bisakah Anda segera menelepon saya? Ini nomor pribadi saya, katanya. Menulis nomor di secarik kertas. Tentu, jawab Anissa tanpa ragu. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Agus tersenyum, berterima kasih. Terima kasih, Anissa. Saya tahu saya bisa mengandalkan Anda.
Ketika pertemuan berakhir, Anissa keluar dari gedung merasa bersemangat dan sedikit kewalahan. Dia memiliki banyak hal untuk dipelajari, tetapi dia siap untuk tantangan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pusaran aktivitas. Anissa mendalami peran barunya dengan antusias, dengan cepat mempelajari seluk-beluk bisnis. Pendekatan, kasih sayang, dan etika kerjanya yang tak tergoyahkan segera mendapatkan rasa hormat dari para karyawannya. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa mantan rekan kerjanya, terutama Budi, menunjukkan kekesalan atas kenaikannya yang tiba-tiba. Anissa harus berhati-hati mengarahkan ketegangan ini, menyeimbangkan otoritas dengan empati. Suatu sore, seminggu setelah memulai pekerjaan barunya, Anissa berada di kantornya memeriksa laporan bulanan ketika Sari, sekarang asistennya, masuk dengan tergesa-gesa. "Anissa," kata Sari, terengah-engah, "ada seorang kakek di toko yang menyebabkan masalah. Saya pikir itu mungkin ayah Pak Agus." Anissa segera berdiri. "Terima kasih, Sari, saya akan menanganinya." Ketika dia tiba di toko, dia melihat Haji Ridwan gelisah, berdebat dengan seorang pelanggan. Kakek itu tampak bingung dan sedih. "Ini pom bensin saya," teriak Haji Ridwan. "Kalian tidak bisa mengusir saya dari sini." Anissa mendekati dengan tenang, jantungnya berdetak cepat. "Pak Haji Ridwan," katanya dengan lembut, "apakah Bapak ingat saya? Saya Anissa." Haji Ridwan menatapnya, kebingungan jelas di matanya. Untuk sesaat dia tampaknya tidak mengenalinya, tetapi kemudian wajahnya bersinar. "Anissa, malaikat pom bensin." Anissa tersenyum, lega. "Benar, Pak Haji Ridwan. Mengapa Bapak tidak ikut dengan saya? Kita bisa minum kopi dan berbincang sedikit." Dengan hati-hati dan kesabaran, Anissa berhasil menenangkan Haji Ridwan dan membawanya ke kantornya. Sementara Sari membawakan mereka kopi, Anissa diam-diam menelepon. "Agus Kima, Agus, ini Anissa," katanya dengan suara pelan sementara Haji Ridwan melihat keluar jendela. "Ayah Anda ada di sini di pom bensin. Dia aman, tetapi saya pikir Anda harus datang menjemputnya." "Saya dalam perjalanan," jawab Agus, kekhawatiran jelas dalam suaranya. "Terima kasih, Anissa." Selama 1 jam berikutnya, Anissa menjaga Haji Ridwan tetap tenang dan terhibur, mendengarkan ceritanya tentang pom bensin dan mengangguk dengan pengertian. Meskipun banyak kata-katanya membingungkan, Anissa bisa melihat kilasan pria yang pernah dia kenal, seorang pengusaha yang bersemangat dan ayah yang penuh kasih. Ketika Agus tiba terengah-engah dan dengan wajah penuh kekhawatiran, dia menemukan ayahnya tertawa dengan Anissa tentang sebuah anekdot dari hari-harinya sebagai pemilik pom bensin Gaksels. "Agus," seru Haji Ridwan saat melihat putranya. "Lihat siapa yang ada di sini. Ini Anissa, malaikat pom bensin. Saya mempekerjakan dia untuk menjalankan bisnis." Agus menatap Anissa dengan penuh terima kasih. "Terima kasih." Dia mengucapkan kata-kata tanpa suara. "Ayah," kata Agus dengan suara keras, "sudah waktunya kita pulang. Ibu sedang menunggu kita untuk makan malam." Haji Ridwan mengerutkan dahi sejenak, tetapi kemudian tersenyum. "Ah ya, ibumu selalu marah jika kita terlambat untuk makan malam." Berpaling pada Anissa, dia berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Anissa. Jaga pom bensin saya dengan baik." Anissa mengangguk, tersentuh. "Saya akan menjaganya, Pak Haji Ridwan. Anda bisa mengandalkan itu." Saat Agus membantu ayahnya keluar, dia berhenti sejenak. "Anissa, saya tidak tahu bagaimana berterima kasih. Anda menangani ini dengan luar biasa." Anissa tersenyum. "Tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih, Agus. Saya senang bisa membantu." Setelah mereka pergi, Anissa tetap sejenak di kantornya, merenungkan apa yang telah terjadi. Insiden ini telah mengingatkannya mengapa dia ada di sini. Mengapa pekerjaan ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk membuat perbedaan, untuk menunjukkan kasih sayang di dunia yang sering tampak kurang. Hari-hari berikutnya membawa tantangan baru. Anissa harus menangani karyawan yang tidak puas, pelanggan yang sulit, dan detail rumit dari mengelola sebuah perusahaan. Tapi setiap rintangan dia hadapi dengan tekad dan kasih sayang yang sama yang telah dia tunjukkan hari itu dengan Haji Ridwan.
Suatu sore, saat menutup kantor, Budi mendekatinya. Dia telah menjadi salah satu kritikus terkerasnya sejak promosinya, dan Anissa bersiap untuk konfrontasi lain. "Anissa," Budi memulai, suaranya tidak biasa lembut, "saya ingin meminta maaf." Anissa menatapnya, terkejut. "Minta maaf?" Budi mengangguk, jelas tidak nyaman. "Ya, saya telah tidak adil pada Anda. Saya cemburu dengan promosi Anda dan ya, saya salah. Saya melihat bagaimana Anda menangani situasi Pak Haji Ridwan kemarin. Itu mengesankan." Anissa merasakan tenggorokannya tersumbat. "Terima kasih, Budi. Itu berarti banyak bagi saya." "Anda adalah bos yang baik, Anissa," lanjut Budi. "Dan Anda benar hari itu, ketika Anda membantu kakek itu. Terkadang melakukan hal yang benar lebih penting daripada mengikuti aturan secara harfiah." Dengan kata-kata itu, Budi pergi, meninggalkan Anissa tersentuh dan penuh pemikiran. Dia telah menghadapi banyak tantangan dalam beberapa minggu terakhir, tetapi momen seperti ini mengingatkannya bahwa dia berada di jalur yang benar. Malam itu, saat makan malam dengan Dewi dan Buwati, Anissa menceritakan kepada mereka tentang harinya dan tentang permintaan maaf Budi. "Lihat, Bu," kata Dewi dengan senyum bangga. "Ibu menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya Ibu." Buwati mengangguk, matanya bersinar. "Saya selalu tahu kamu akan melakukan hal-hal besar, anakku. Saya sangat bangga padamu." Anissa menatap keluarganya, merasakan gelombang rasa syukur. "Saya tidak bisa melakukan apapun dari ini tanpa kalian," katanya. "Dukungan kalian berarti segalanya bagi saya." Saat bersiap tidur malam itu, Anissa merenungkan bagaimana hidupnya telah berubah dalam waktu yang begitu singkat. Dari berada di ambang pengangguran dan keputusasaan, sekarang dia berada dalam posisi di mana dia dapat membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang-orang. Tapi saat tertidur, Anissa tidak tahu bahwa tantangan terbesarnya masih akan datang. Tantangan yang akan menguji semua yang telah dia pelajari dan yang akan mengubah arah hidupnya sekali lagi. Bulan-bulan berlalu dan Anissa menetapkan dirinya dalam perannya sebagai manajer umum. Di bawah kepemimpinannya, pom bensin berkembang. Dia menerapkan kebijakan baru yang berpusat pada pelanggan, meningkatkan kondisi kerja karyawan, dan mengoptimalkan operasi. Pendapatan meningkat dan moral tim berada pada puncaknya. Namun, menjelang peringatan 1 tahun pertamanya dalam jabatan, serangkaian peristiwa mulai terjadi yang mengancam semua yang telah Anissa kerjakan dengan keras. Semua dimulai pada sore, hari Jumat, ketika Anissa menerima panggilan mendesak dari Agus. "Anissa," suara Agus terdengar tegang, "saya perlu Anda datang ke kantor pusat segera. Situasi rumit telah muncul." Penasaran dan sedikit khawatir, Anissa menuju ke kantor pusat. Ketika tiba, dia menemukan Agus berjalan mondar-mandir dengan gugup di kantornya. "Apa yang terjadi, Agus?" tanya Anissa. Kekhawatiran jelas dalam suaranya. Agus berhenti dan menatapnya dengan campuran ketakutan dan tekad. "Anissa, perusahaan dalam masalah serius." Selama 1 jam berikutnya, Agus menjelaskan situasinya. Audit internal telah mengungkapkan penyimpangan keuangan yang signifikan yang berasal dari beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum Anissa bergabung dengan perusahaan. Tampaknya mantan direktur keuangan telah menggelapkan dana dan memalsukan laporan. "Jika ini terungkap," kata Agus, mengusap rambutnya dengan frustrasi, "ini bisa menjadi akhir perusahaan. Ratusan orang akan kehilangan pekerjaan mereka." Anissa duduk merasa seolah-olah lantai bergerak di bawah kakinya. "Apa yang bisa kita lakukan?" Agus menatapnya dan Anissa melihat pergulatan batin di matanya. Saya punya usulan, tapi saya tidak yakin apakah itu hal yang benar untuk dilakukan." Dengan kecemasan yang semakin besar, Anissa mendengarkan saat Agus menjelaskan rencananya. Dia ingin Anissa membantu menutupi penyimpangan, setidaknya untuk sementara mereka bekerja untuk memperbaiki situasi secara internal. "Saya tahu ini meminta banyak," kata Agus, suaranya hampir memohon. "Tapi pikirkan semua karyawan, keluarga mereka. Jika perusahaan bangkrut, semua orang akan menderita." Anissa terdiam untuk waktu yang lama, pikirannya berputar. Di satu sisi, dia memahami kekhawatiran Agus tentang karyawan.
Dia sendiri telah menjadi dekat dengan banyak dari mereka, dan ide bahwa mereka kehilangan pekerjaan memecahkan hatinya. Selain itu, dia berutang banyak pada Agus, yang telah memberinya kesempatan kedua ketika dia sangat membutuhkannya. Tapi, di sisi lain, ide untuk berpartisipasi dalam penutupan bertentangan dengan semua yang dia yakini. Bukankah ini jenis perilaku tidak etis yang telah dia bersumpah untuk melawan? Agus, akhirnya Anissa berkata, suaranya gemetar tapi tegas. Saya memahami kekhawatiran Anda sungguh, tapi saya tidak bisa menjadi bagian dari ini. Ini tidak benar. Agus menatapnya, campuran kekecewaan dan rasa hormat di matanya. Saya mengerti, Anissa, dan sebagian dari diri saya tahu Anda akan mengatakan itu. Ini adalah salah satu alasan mengapa saya sangat menghormati Anda. Anissa berdiri, merasa lelah secara emosional. Harus ada cara lain, Agus. Cara untuk menghadapi ini secara langsung dengan kejujuran. Mungkin jika kita transparan tentang apa yang terjadi dan menunjukkan rencana yang jelas untuk memperbaiki situasi, kita bisa menyelamatkan perusahaan tanpa mengorbankan integritas kita. Agus mengangguk perlahan. Mungkin Anda benar. Saya perlu waktu untuk memikirkan ini. Tolong, jangan beritahu siapapun tentang percakapan ini untuk sementara waktu. Anissa setuju dan pergi. Pikirannya masih berputar dengan implikasi dari apa yang baru saja dia temukan. Saat mengemudi kembali ke rumah, dia menyadari bahwa dia berada di persimpangan jalan. Keputusan yang dia ambil dalam beberapa hari ke depan tidak hanya akan memengaruhi karirnya, tetapi juga kehidupan ratusan orang. Malam itu, Anissa hampir tidak bisa tidur. Dia berguling-guling di tempat tidur, menimbang pilihan-pilihannya, mencari putus asa solusi yang bisa menyelamatkan perusahaan tanpa mengorbankan etikanya. Yang tidak diketahui Anissa saat itu adalah bahwa percakapannya dengan Agus hanyalah awal. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan terlibat dalam badai peristiwa yang akan menguji integritas, kasih sayang, dan tekadnya seperti tidak pernah sebelumnya. Ketika matahari terbit menandai awal hari baru, Anissa bangun lelah tetapi tegas. Dia tahu, dia menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, tetapi dia bertekad untuk menghadapinya dengan kebaikan dan kekuatan yang sama yang telah membawanya sampai di sini. Yang tidak bisa dia bayangkan adalah bagaimana keputusannya dalam beberapa hari ke depan tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan memiliki dampak yang akan jauh melampaui pom bensin dan komunitas kecilnya. Hari-hari berikutnya adalah pusaran emosi dan keputusan sulit bagi Anissa. Di satu sisi, dia merasakan kesetiaan yang mendalam kepada Agus dan perusahaan yang telah memberinya kesempatan kedua. Di sisi lain, rasa etika dan integritasnya mencegahnya untuk menjadi bagian dari penutupan apapun. Setelah malam-malam tanpa tidur dan percakapan panjang dengan Dewi dan Buwati, Anissa mengambil keputusan. Dia tidak bisa diam, tetapi dia juga tidak ingin menyebabkan kerusakan yang tidak perlu pada perusahaan dan karyawannya. Dengan tekad, Anissa mengatur pertemuan dengan Agus. Saya telah banyak memikirkan percakapan kita. Anissa memulai, suaranya tegas tetapi lembut. Dan saya pikir, saya punya usulan. Agus menatapnya dengan campuran keingintahuan dan kekhawatiran. Saya mendengarkan. Saya mengusulkan agar kita benar-benar transparan, kata Anissa. Kita ungkapkan penyimpangan itu sendiri sebelum orang lain melakukannya. Kita tunjukkan rencana terperinci tentang bagaimana kita akan memperbaiki situasi dan mengkompensasi pihak yang terkena dampak. Kita terapkan kontrol dan kebijakan baru untuk memastikan ini tidak pernah terjadi lagi. Agus mendengarkan dalam diam. Ekspresinya tidak terbaca. Ketika Anissa selesai, ada momen keheningan yang panjang. Ini berisiko, katanya akhirnya. Kita bisa kehilangan segalanya, jawab Anissa. Atau kita bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan, integritas, kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita adalah perusahaan yang melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Agus perlahan mengangguk. Anda benar, Anissa, Anda selalu benar. Mari kita lakukan ini. Hari-hari berikutnya adalah kegiatan yang sibuk. Anissa bekerja tanpa lelah dengan Agus
dan tim pengacara dan akuntan untuk menyiapkan pernyataan lengkap dan rencana aksi. Ketika semuanya siap, mereka mengadakan konferensi pers. Pada hari konferensi pers, Anissa berdiri di samping Agus di depan ruangan penuh dengan wartawan dan karyawan yang cemas. Dengan suara yang jelas dan tegas, Agus mengungkapkan penyimpangan keuangan dan menyajikan rencananya untuk memperbaikinya. Dan sekarang, kata Agus, saya ingin memperkenalkan orang yang menginspirasi kami untuk mengambil langkah yang sulit, tetapi diperlukan ini. Anissa Wijaya, manajer umum kami. Anissa melangkah maju, jantungnya berdebar kencang, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Dia berbicara tentang pentingnya integritas dalam bisnis, tentang bagaimana tindakan kebaikan dapat memicu perubahan positif, dan tentang visi perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga kesejahteraan karyawannya dan komunitas. Reaksi awal beragam. Ada kemarahan atas penyimpangan tetapi juga rasa hormat atas transparansi dan rencana aksi. Hari-hari berikutnya tegang dengan perusahaan di bawah pengawasan ketat. Tetapi sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Pelanggan dan pemasok terkesan dengan kejujuran perusahaan, memperpanjang kontrak mereka. Karyawan terinspirasi oleh kepemimpinan etis Anissa, melipat gandakan upaya mereka. Komunitas lokal bersatu dalam mendukung perusahaan yang telah memilih untuk melakukan hal yang benar. Beberapa minggu setelah konferensi pers, Anissa berada di kantornya ketika dia menerima telepon. Itu adalah seorang wartawan dari sebuah surat kabar nasional penting. Ibu Anissa, kata wartawan, kami sedang membuat laporan tentang etika bisnis dan kasus Anda menarik perhatian kami. Bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang apa yang membuat Anda mengambil keputusan ini? Anissa tersenyum, teringat hari itu di pom bensin ketika dia membantu seorang kakek yang bingung. Semua dimulai dengan tindakan kebaikan sederhana. Dia mulai bercerita. Selama 1 jam berikutnya, Anissa menceritakan kisahnya kepada wartawan dari pemecatannya awal hingga kebangkitannya sebagai manajer umum dan akhirnya keputusan sulit untuk mengungkapkan penyimpangan keuangan. Dia berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya integritas dalam bisnis dan bagaimana tindakan kasih sayang kecil dapat memicu perubahan positif dalam skala besar. Ketika dia mengakhiri wawancara, wartawan itu terlihat jelas tersentuh. Ibu Anissa, kisah Anda menginspirasi, katanya. Saya percaya banyak orang akan merasa termotivasi oleh teladan Anda. Beberapa hari kemudian, ketika artikel tersebut diterbitkan, responnya luar biasa. Kisah Anissa menjadi viral, menginspirasi perdebatan tentang etika bisnis di seluruh negeri. Segera mulai berdatangan undangan untuk memberikan ceramah di universitas dan konferensi bisnis. Di tengah semua ini, Anissa tidak pernah melupakan akar-akarnya. Dia terus mengelola pom bensin dengan kasih sayang dan dedikasi yang sama seperti biasa. Dia menerapkan program pelatihan etika untuk semua karyawan dan mendirikan dana bantuan untuk pelanggan dalam situasi sulit, terinspirasi oleh pengalamannya dengan Haji Ridwan. Suatu hari saat Anissa berada di pom bensin mengawasi inisiatif layanan pelanggan baru, dia melihat mobil yang familiar diparkir. Itu adalah Agus dan untuk kejutannya, dia ditemani oleh ayahnya Haji Ridwan. Anissa, seru Haji Ridwan saat melihatnya. Wajahnya bersinar penuh pengenalan. Anissa mendekat, tersentuh. Pak Haji Ridwan, senang sekali bertemu Anda. Bagaimana kabar? Bapak? Saya baik-baik saja berkat Anda, jawab Haji Ridwan, mengambil tangan Anissa di antara tangannya. Agus telah menceritakan semua yang Anda lakukan. Saya selalu tahu bahwa Anda istimewa. Agus tersenyum, matanya bersinar dengan emosi. Ayah bersikeras untuk datang menemuimu. Dia ingin berterima kasih secara pribadi karena telah menyelamatkan perusahaan yang dia bangun. Anissa merasakan tenggorokannya tersumbat. Tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih. Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar. Dan itulah tepatnya mengapa kami berterima kasih, kata Agus. Integritas Anda tidak hanya menyelamatkan perusahaan Anissa. Anda memberi kami tujuan baru, cara baru untuk berbisnis. Saat mereka berbicara,
Anissa tidak bisa menahan diri untuk merenungkan bagaimana tindakan kebaikan sederhana telah memicu serangkaian peristiwa yang mengubah begitu banyak kehidupan, termasuk miliknya. Malam itu, kembali di rumah, Anissa berbagi kejadian itu dengan Dewi dan Bu Wati selama makan malam. "Saya sangat bangga padamu, Bu," kata Dewi, matanya bersinar dengan kekaguman. "Ibu telah mengubah begitu banyak kehidupan menjadi lebih baik." Bu Wati mengangguk, mengambil tangan putrinya. "Saya selalu tahu kamu ditakdirkan untuk hal-hal besar, anakku. Hatimu yang baik adalah kekuatan terbesarmu." Anissa menatap keluarganya, merasakan rasa syukur yang mendalam. "Saya tidak bisa melakukan apapun dari ini tanpa dukungan kalian," katanya. "Kalian adalah kekuatan saya." Saat bersiap tidur malam itu, Anissa merenungkan perjalanannya. Dari menjadi karyawan pom bensin biasa, hingga menjadi contoh kepemimpinan etis di tingkat nasional. Tetapi yang paling membuatnya bangga bukanlah pengakuan atau kesuksesan profesional, melainkan mengetahui bahwa dia telah mempertahankan integritasnya dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dia menyadari bahwa ceritanya bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah kesaksian tentang kekuatan kebaikan, tentang bagaimana tindakan kasih sayang kecil dapat menciptakan gelombang yang jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Saat menutup matanya, Anissa tersenyum. Dia tidak tahu apa yang masa depan siapkan untuknya, tetapi dia yakin akan satu hal. Dia akan terus menghadapi setiap tantangan dengan kasih sayang dan tekad yang sama yang telah membawanya sampai di sini. Karena pada akhirnya dia memahami, tindakan kitalah yang menentukan siapa kita dan dampak yang kita miliki di dunia. Dan demikianlah, dengan hati penuh rasa syukur dan harapan, Anissa tertidur, siap menghadapi bab baru apapun yang disediakan kehidupan untuknya. Dalam bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, kisah Anissa terus menginspirasi orang-orang di seluruh negeri. Pom bensin menjadi model bisnis etis, menarik perhatian pengusaha dan sarjana yang ingin belajar dari contohnya. Anissa diundang untuk memberikan ceramah di konferensi nasional dan internasional, berbagi pengalamannya, dan mendorong pemimpin bisnis lainnya untuk memprioritaskan etika dan integritas dalam bisnis mereka. Komunitas lokal berkembang dengan kesuksesan pom bensin. Anissa menerapkan program beasiswa untuk para pemuda di daerah tersebut, membantu mereka mengejar impian pendidikan mereka. Dia juga mendirikan dana dukungan untuk usaha kecil lokal, membantu mereka tumbuh dan berkembang. Dewi, terinspirasi oleh contoh ibunya, memutuskan untuk mempelajari etika bisnis di perguruan tinggi. Dia sering berkata kepada Anissa, "Bu, Ibu, tidak hanya mengubah hidup kita, Ibu mengubah dunia di sekitar kita." Bu Wati meskipun semakin tua terus menjadi sumber kebijaksanaan dan dukungan yang konstan. Dia sekarang menghabiskan hari-harinya membantu program bantuan untuk lansia yang telah didirikan Anissa di pom bensin. Agus dan Anissa menjadi mitra bisnis, memperluas visi bisnis etis mereka ke perusahaan lain. Bersama mereka menciptakan yayasan yang didedikasikan untuk mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan mendukung tujuan sosial. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, saat Anissa berjalan melalui pom bensin yang sekarang jauh lebih besar dan lebih sibuk daripada ketika dia memulai, dia berhenti sejenak, mengamati kesibukan pelanggan dan karyawan. Dia melihat senyum di wajah orang-orang, rasa tujuan dan komunitas yang jauh, melampaui sekadar mengisi bahan bakar mobil. Pada saat itu, dia teringat akan hari yang menentukan itu, ketika dia memutuskan untuk membantu seorang kakek yang tidak bisa membayar bensinnya. Tindakan kebaikan kecil yang telah mengubah segalanya. Seorang karyawan muda mendekatinya, mengganggu pikirannya. "Bu Anissa," kata gadis muda itu, "ada seorang kakek di kasir yang tidak bisa membayar tagihannya. Apa yang harus saya lakukan?" Anissa tersenyum, merasakan gelombang deja vu. "Ikut saya," katanya kepada gadis muda itu. "Biar saya tunjukkan bagaimana tindakan kebaikan sederhana dapat mengubah kehidupan." Dan demikianlah kisah berlanjut. Warisan kasih sayang dan integritas Anissa diteruskan ke generasi berikutnya, membuktikan bahwa pada akhirnya kebaikanlah yang benar-benar mengisi dunia.